Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Teman-teman dan apa kabar? Seperti biasa, tidak lupa untuk mendoakan teman-teman agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sehat serta gembira di samping keluarga yang tersayang. Bagi yang baru saja singgah ataupun menonton, sudah kiranya untuk menekan tombol subscribe dan juga lonceng sebagai tanda dukung pada Bang Li. Kali ini Bang Li ingin menonton bersama teman-teman perkabaran yang baru yang keren. Baru-baru ini Bang Li juga pernah mereact tentang hubungan bilateral militer yang akrab. Hubungan lama disatukan kembali antara Rusia dengan RI. Jadi hasil daripada hubungan itu guys, inilah dia yang Bang Li ingin tonton bersama teman-teman dan pengen tahu apakah itu dikatakan RI dan Rusia ya siapkan 7 kontrak pengadaan alutsista. Seperti biasa, jom follow Bang Li. Jom kita tonton video ini. Let's go guys. Penguatan kerjasama. Itu dia. Tulisan Rusia guys. Enggak faham. Hey, hola Indo Magazine. Admin sedang translate ya. Setelah kemarin kita kecewa, Indonesia dibantai 4-0 oleh Jepang, padahal banyak pemain naturalisasi ya kan. Kini ada kabar yang mantap Jos Itu bos bola. dari Raski Rusia. Tepikan dulu ya. Nah, jadi setelah kemarin kita latihan militer perang bareng Angkatan Laut Rusia, Yup. kemudian Kepala Staf Angkatan Udara kita menunggangi Sukhoi Su-57 Iya, Rusia benar. di Sungai Erso, China. Yup. Ini kabar terbarunya dari sumber langsung media Rusia dan juga pejabat Rusia. Negara kita, Indonesia pun disebut telah memborong alutsista Rusia dan kontraknya akan berlangsung selama 5 tahun ke depan. Waduh, sampai apakah tahun itu, guys? 2030 bos. Bahkan Alutsista dikatakan apakah pembelian itu? alutsista ini pun akan mencakup 7 kontrak dengan Rusia. Nah loh, ngeri sedap. Ngeri Kemudian sedap, guys. kabar kedua yang Rusia, tak guys. kalah mantap, Rusia pun kini kabarnya juga menyatakan bahwa pihaknya siap untuk memasok pembangkit nuklir di IKN Nusantara. Nah, lantas pertanyaannya nih bos, Nuklir. alutsista apakah yang mau diborong oleh Indonesia dari Rusia? Ya. Apakah itu alutsista strategis seperti jet tempur ataupun rudal pertahanan udara? Ya. Bagaimanakah berita lengkapnya? Penasaran? Ya. Cus, mari kita kupas berita lengkapnya Satu satu persatu, persatu bos. Lanjut guys, tonton sampai habis ya. Jangan lupa like. Oke, kabar pertama mengutip dari sumber berita Apa itu RIA tulisan Novosti, itu? Bang Li nggak media Rusia, dan diwartakan kembali oleh beberapa sumber berita Indonesia berikut bos. Jadi dikabarkan bahwa negara kita Indonesia pun disebut bakal memborong banyak alutsista buatan Rusia. Tak main-main, pengadaan alutsista buatan Rusia ini pun katanya akan berlangsung selama 5 tahun ke depan, dari tahun 2025 sampai tahun 2030. Nah loh, ini admin nggak karang-karang bos. Bisa kalian lihat sendiri, ini terjemahannya. Nah, hal ini pun diungkapkan langsung oleh Senator Rusia, yaitu Mr. Vladimir Bulavin, yang kemarin admin bahas setelah bertemu dengan Ketua DPD RI, yaitu Bapak Sultan B. Najamuddin. Dalam berita berbahasa Rusia ini, Mr. Bulavin yang ternyata merupakan seorang kepala komite Dewan Federasi Rusia bidang pertahanan dan keamanan ini pun mengungkapkan bahwa Moskow telah menerima permintaan dari Jakarta, Indonesia untuk memasok senjata dan peralatan militer ke Indonesia mulai tahun 2025 sampai 2030 mendatang. Dikatakan bahwa proposal tersebut sedang dalam tahap pengerjaan bos, di mana Rusia dan Indonesia katanya kini sedang bekerja sama dalam 7 kontrak yang berada pada tahap pelaksanaan berbeda untuk pasokan senjata dan peralatan militer. Di mana dalam waktu dekat proposal dari pihak Rusia katanya akan segera disiapkan sesuai dengan permintaan dari pihak Indonesia bos. Salam air bisa tembak guys. Ngeri sedap. Ya, ngeri sedap. Jadi ada 7 kontrak pengadaan alutsista yang katanya akan berlangsung sampai tahun 2030. 7 kontrak dan menurut opini admin ya, ini kalau nggak alutsista kelas berat, berarti jumlahnya yang banyak nih bos. Bayangkan pengadaan sampai 5 tahun ke depan, tahun 2030 ya kan. Dan sebagai perbandingan, jet tempur Rafale kita dari Perancis aja paling cepat nyampe 4 tahun bos.
Di mana dulu kabarnya kloter yang pertama datangnya tahun 2026. Nah, Oke. lantas yang dari Rusia kira-kira alutsista apakah ini, Bos? SU-57 kah? Wow. Atau SU-35? Oke, jadi sayangnya tadi sebutkan dengan jelas Ngeri, alutsista sedap. apakah yang dimaksud. Apakah itu rampur-rampur Oke, kelas berat seperti inilah BMP-3F dan BT-3F yang dulu kontraknya belum kelar-kelar sampai sekarang? Belum kelar Ataukah ya. jet tempur Sukhoi yang dulu sempat tertunda, yaitu Su-35 Flanker? 35 flanker. Ataukah jet tempur yang kemarin ditunggangi oleh Siluman. Kepala Staf Angkatan Udara kita, Sukhoi Su-57, atau bahkan rudal-rudal pertahanan seperti S-400 Oh, Triumph S-400 Rusia? Nah, admin pun belum tahu nih, Bos. Tapi S-400. cukup menarik. Mr. Vladimir Bulavin ini pun juga menyatakan bahwa baru-baru ini Rusia katanya juga telah mengadakan pelatihan untuk para personel dan spesialis Oruda. dari Tentara Nasional Indonesia. Mhm. Dan secara khusus, Rusia katanya telah melatih puluhan Wah, pilot jet pilot tempur tempur. Indonesia Oh. menggunakan simulator jet tempur Sukhoi Su-27. Aduh, Di mana memang sama Indonesia ya. saat ini pun masih mengoperasikan jet tempur Sukhoi Su-27 30 buatan Raski-Raski Rusia. Wah, cantik Dan lagi, desain. Bos, Mr. Bulavin ini pun juga mengatakan Hmm. selama seluruh periode kerjasama di bidang militer, kami telah melatih lebih dari 6.000 spesialis. Oh, 6.000. Ujar beliau. Mantap, Wah, mantap, mantap. Jos. Kita Nah, dikit-dikit kalau itu menurut ya. kalian, kira-kira nih, Bos, alutsista Ya. apakah yang akan diborong oleh Indonesia dari Rusia? Apakah alutsista strategis seperti jet tempur Sukhoi tadi? Pasalnya seperti berita-berita yang beredar di luar negeri, Mhm. Rusia pun kini kabarnya lagi gencar-gencarnya nih, Bos, menawarkan lisensi full untuk pabrik pembuatan jet tempur Sukhoi kepada kawan-kawannya seperti Iran dan juga India. Oh, Nah, terkait gitu, alutsista yang mau diborong Indonesia ini Ya. pun admin juga kurang tahu nih, Bos. Ya benar. Apa yang mau Apa diborong? sebenarnya? Yang jelas ya, kalian tahu sendiri, Indonesia itu mau beli alutsista kalau dapat transfer teknologi, Iya, benar. kalau manfaatnya sesuai dan besar Benar. bagi industri pertahanan Indonesia. Bukan sekadar membeli Jadi, aja ya. kira-kira Boyong aja. alutsista apa nih? Yuk. Silahkan kalian cocor-wacor di kolom komentar. SU-57 lah. Mantap. Oke, lanjut kabar yang kedua yang tak kalah gacor. Tak Rusia kalah pun kini gacor. menyatakan siap membantu Nuklir. negara kita untuk membangun nuklir di IKN Nusantara. Nusantara, Bos. Jadi di Kalimantan IKN Timur. Nusantara. Nah, Kalimantan. mantap Jos nih. Lanjut, Wow. tawarin terus sampai dapat ya kan. Udah dekat Oke, jadi sama admin kutip Sabah dan dari Sarawak. banyak sumber berita berikut. Ya. Dalam sebuah pertemuan nuklir Yongtaelan Phase and the Fourth Joint Working Group on Human Resource Development Cocok dengan 2024 di teknologi. Yogyakarta, Senin 14 Oktober IKN 2024 kemarin, para ahli-ahli nuklir dari Rusia pun telah hadir di Yogyakarta membahas berbagai isu penting terkait nuklir, terutama untuk mempersiapkan sumber daya manusia atau SDM Indonesia yang unggul di bidang SDM. nuklir, Bos. Sumber daya Nah, manusia. Mrs. Anna Belokoneva, yaitu seorang direktur of the Anna Office from Belokoneva. Rosatom International Network, Wah. mengatakan bahwa pihaknya kini siap membantu pemerintah Indonesia dalam menerapkan energi hijau di IKN, Bos. Iya. Beliau katakan, kita tahu pembangunan IKN di Kalimantan akan berbasis energi hijau. Cantik, Ini sangat penting guys. dan bagus saat ini sebagai program mengatasi perubahan iklim. Ya. Kita siap membantu baik dalam kapasitas kecil ataupun besar dalam pengembangan teknologi nuklir Sekretariat. di IKN. Dan menurut Ana, Kalimantan pun diketahui sebagai kawasan yang dirasanya paling aman untuk dikembangkan Paling aman, infrastruktur paling- pembangkit listrik tenaga paling luas, nuklir ya. atau PLTN, Bos. PLTN. Dengan kondisi alam dan wilayah yang Ya, natural dan natural. minimnya potensi dan resiko bencana gempa bumi layaknya wilayah lain. Beliau katakan, Oke. tidak ada resiko gempa bumi di Kalimantan untuk pembangunan PLTN. Tapi tentu saja yakin? tergantung pemerintah Indonesia untuk Ya. memutuskan sumber energi mana yang akan dipilih. Bang Li tetap Intinya kami siap Nggak membantu yakin, ya? dan inilah alasan kami Mhm. membuka kantor di Indonesia, di Oh. Jakarta, ujar Ana Belokoneva. Ya. Dan lanjut ia pun menambahkan juga bahwa Dia mau pengembangan proyek energi di hijau IKN. IKN sangat potensial, Bos. PLTN ia katakan akan membuat suplai energi bisa lebih stabil Wah. tanpa tergantung pada cuaca, BLTN, ya. tenaga surya, Canggih. angin atau kondisi-kondisi Ya. lainnya. Nah, mantap Jos nih, Oh, Bos. mantap.
Nuklir. Pertanyaannya, akankah Indonesia memilih Rusia sebagai kontraktor utama untuk memasok energi nuklir Ya. di IKN Nusantara? Rusia Ibu emang masa hebat lah depan nuklir. Indonesia. Number one Bagaimana menurut kalian tentang hal in ini? the world. Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar. Dan jangan santuy terus, demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Make it Mega six. 1200 megawatt. Waduh, gede. Itu dia tadi guys, dua berita yang menarik. RI dan Rusia siapkan 7 kontrak pengadaan alutsista. Alutsista apakah itu masih belum jelas guys. Dirgantara mungkin Su-35 ataupun Su-57, peluncur roket ataupun rudal S-400 itu. Dan juga main battle tank yang lebih gede dari tank harimau. Mungkin juga dari segi alutsista angkatan laut, kapal perang ataupun kapal selam tanpa awak ataupun kapal selam kelas Barakuda barangkali, ataupun drone dari Rusia, ataupun juga satu lagi iaitu senjata ampuh seperti senapang, serbu dan berbagai lagi Rusia. Dan yang pastinya juga RI bakal menerima TOT, bukan sekadar membeli ataupun memboyong, juga bersama dengan transfer of teknologi. Yang kedua itu nuklir guys. Rusia juga ataupun Rusia juga menawarkan offer kepada RI untuk membangunkan nuklear reaktor ataupun stasiun jana kuasa nuklear itu di mana guys? Di IKN di Kalimantan. Jadi kawasan yang luas dan tenang dan aman dan semula jadi. Cuma Bangli yang merisaukan atau membuatkan Bangli rasa sedikit hairan sekiranya berlaku sesuatu yang tidak diduga seperti yang berlakunya di Chernobyl ataupun di Kobe, Jepang. Nuklear reaktor itu bocor ataupun kita tak tahu bencana alam, maka risikonya juga bisa pergi sampai ke Filipina, sampai ke Sabah Sarawak, sampai ke Semenanjung Malaysia. Wow, kerana nuklear ini bukan sesuatu yang kecil-kecil anak tapi Bangli percaya kemajuan teknologi pembangunan nuklear dari Rusia ini sudah lebih jauh moden dan mereka sudah lama membangunkan nuklear reaktor ini. Jadi mungkin insya-Allah akan ada lapis-lapis keselamatan yang tertinggi. Itu pun jika ianya sukses kerjasama tersebut. Okey. Mari mendoakan agar semuanya berjalan dengan lancar dan memberi manfaat kepada RI dan juga Asia Tenggara khususnya. So guys, seperti biasa jika teman-teman mempunyai sebarang informasi dan maklumat yang ingin dikongsikan bersama mengenai dua berita ini, sila share dengan komen. Kita bincang dan bahas sesuatu yang baik, tak ada salahnya. Okey, jaga diri baik-baik guys. Teruskan bersama mendukung channel Lilia Pictures ini sehingga kita jumpa lagi dalam video reaction yang akan datang di channel Lilia Pictures, channel video reaction pilihan anda. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum. Bye bye guys.